Apakah aman nih Dok, puasa untuk lansia? Puasa ini ternyata dapat, mengurangi pikun. Jadi untuk lansia sendiri nih Dok, manfaat puasa tadi berarti, apa tuh Dok? Nah untuk makan obat nih Dok, biasanya kan lansia-lansia ini tadi mungkin yang kondisi geriatrik tadi lagi ya Dok ya, yang udah ada berapa keluhan dalam tubuhnya nih kan biasanya makan obatnya bisa sampai 3 kali atau mungkin lebih gitu kan Dok. Nah gimana nih Dok kalau yang mau puasa nih Dok, dan Iya. mau makan obatnya Dok? Iya. Ya jadi memang, saya anjurkan sih sebelum puasa ya lansia ini konsultasi dulu nih ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat Rumah Sakit USU, ketemu lagi di room podcast Rumah Sakit USU, wadah berbagi informasi tentang dunia kesehatan untuk semua kalangan. Nah hari ini masih dengan saya host podcast Intan Puspita Siregar yang akan membahas satu topik tentang kesehatan geriatri. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Dr. Dina Aprilia Ariestin, Magister Kedokteran Penyakit Dalam, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, yang udah tentu pakarnya nih di dunia geriatri. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Intan. Oke dokter, gimana nih dok, kegiatannya lancar ya dok ya? Alhamdulillah lancar. Oke, puasanya lancar dok? Alhamdulillah. Oke. Nah ini kebetulan lagi bulan puasa nih ya Sobat Sehat Rumah Sakit USU, kita podcast nih. Terima kasih waktunya dokter untuk kesediaannya sudah hadir yang akan membagikan tips-tips berpuasa pada lansia. Nah Sobat Sehat Rumah Sakit USU, puasa di bulan Ramadan ini kan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim tanpa terkecuali untuk lansia. Nah lansia adalah ketika kita berpuasa, kita memerlukan kondisi tubuh yang fit tentunya ya. Lansia menjadi salah satu kelompok rentan yang harus mendapatkan perhatian terhadap kondisi kesehatan ini. Nah, kita nanti akan simak bersama bagaimana tips-tips untuk lansia yang menjalani ibadah puasa dan apakah aman untuk lansia ini juga ikut berpuasa. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih ya, tanya langsung ke dokternya. Gimana nih dok, apakah aman nih dok puasa untuk lansia? Karena kan dalam berpuasa kita akan menahan haus, lapar sekitar 13 jam kurang lebih ya dokter ya. Silakan dokter. Ya Intan, memang, puasa itu kan suatu hal yang diwajibkan ya, terutama bagi, muslim ya. Jadi, di Al-Quran juga sebutkan ini salah satu, rukun Islam ya. Iya benar Jadi dokter. puasa ini juga, wajib bagi yang mampu gitu. Benar dokter. Jadi mengenai, puasa sendiri sebetulnya, udah ada penelitian ya terkait manfaat puasa pada tubuh ya. Jadi seperti puasa ini ternyata dapat, mengurangi pikun. Jadi, baik ternyata ya, kita bisa berpuasa, kemudian juga untuk memperbaiki kolesterol ya, kemudian juga untuk meningkatkan antioksidan, kemudian juga puasa ini ternyata dapat memperbaiki status mental ya, terutama pada kita yang cenderung cemas ya atau depresi ya, ternyata ini dapat menurunkan kecemasan dan depresi. Jadi sangat baik ini banyak puasa ya. Kemudian juga untuk kesehatan ya. Jadi ini untuk menurunkan gula darah ya, menurunkan kolesterol ya. Jadi ini pada jangka panjang kan juga dapat menurunkan berat badan. Ternyata ini juga efeknya sangat baik ya, terutama ke tubuh kita Intan. Oke, wah banyak nih ya dok sebenarnya manfaat dari puasanya. Nah sebelumnya nih kita lanjut lagi nanti ke segmen puasa pada lansia. Sebenarnya untuk kategori lansia ini seperti apa nih dok? Ya, jadi kalau kita di Indonesia itu kategori lansia itu kalau udah masuk usia 60 tahun. Ini memang masuk ke kategori lansia ya. Cuma nanti ini kita bedakan nih lansia sehat apakah memang kondisinya fit ya, atau dia sudah kondisinya renta atau frail.
Oh, Ya, atau nanti masuk ke kondisi pasien geriatri. Jadi itu nanti harus dilihat lagi nih bagaimana kondisi pasiennya Intan ya. Tapi secara umum lansia 60 tahun. 60 tahun gitu ya. Dan untuk yang geriatri tadi dokter, berarti lansia yang Geriatri itu kalau lansia udah mencapai 60 tahun tadi atau dan sudah menderita 2 atau lebih penyakit. Ya, kemudian juga udah mempunyai sindrom geriatri. Jadi ada kumpulan gejala yang timbul ya, 14 itu. Jadi mulai dari masalah kondisi infeksi misalnya, atau ada gangguan keseimbangan ya, atau udah ada gangguan daya ingat, gangguan nutrisi. Itu udah beberapa tanda sudah masuk ke kategori pasien geriatri ya, sudah punya keluhan banyak gitu ya dokter ya. Oke. Nah jadi untuk lansia sendiri nih dok, manfaat puasa tadi berarti apa tuh dok? Ya, jadi lansia ini memang ya tergantung dari kondisi tubuh juga ya dok. Ya, kemudian juga bagaimana kondisi penyakitnya. Jadi ini nanti ya puasa kita harus sesuaikan juga ya, untuk untuk mengatur istilahnya. Jadi kalau puasa itu sebetulnya kita cuma mengatur jadwal makan sih ya pada intinya ya. Jadi kalau makannya biasanya kita 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam ya. Tetapi kalau pada keadaan puasa yang kita berpuasa ya bisa mencapai berapa 11-12 jam ya. Itu kan ya waktu makan kita itu ada yang ini nih bergeser. Ya, jadi ya kita mengatur nih jadwal makan. Karena apa? Kita selama puasa juga memerlukan energi. Ya, jadi kebutuhan kalori itu tetap penting gitu. Tapi dengan puasa itu kita mengatur jadwal makan. Nah untuk makan obat nih dok, biasanya kan lansia-lansia ini tadi mungkin yang kondisi geriatrik tadi lagi ya dok ya, yang udah ada berapa keluhan dalam tubuhnya nih kan, biasanya makan obatnya bisa sampai 3 kali atau mungkin lebih gitu kan dok. Nah gimana nih dok kalau yang mau puasa nih dok dan mau makan obatnya dok? Ya, jadi memang saya anjurkan sih sebelum puasa ya lansia ini konsultasi dulu nih ke dokter. Konsultasi dulu ya. Sebagai konsultasi ya, agar nanti dokter menilai apakah lansia ini mampu atau tidak berpuasa. Ya, apalagi juga dengan lansia dengan penyakit-penyakit kronis. Di sana pasti dia juga ada mengkonsumsi obat-obat tertentu gitu ya, terkait dengan kondisi penyakitnya ya. Misalnya nih lansia dengan diabetes ya, dia kan biasanya ada mengkonsumsi obat rutin. Ya, jadi tetapi kan nanti untuk obat itu juga tergantung dengan makannya. Makanya pada usia lansia dengan diabetes nanti mungkin untuk menggeser makan obatnya gitu ya, pada saat sahur dan pada saat berbuka misalnya. Bisa jadi 2 kali di konsultasi itu ya dokter ya. Kita bisa mengatur nanti. Kemudian juga pada lansia dengan hipertensi misalnya ya, mungkin ada jadwal obat yang dia siang, tetapi karena dia berpuasa, ini kita harus menggeser nih jadwal obatnya, misalnya pada saat sahur atau pada malam hari misalnya ya. Jadi masih memungkinkan fleksibel ya dokter ya untuk jadwal obat ini ya. Iya, tetapi memang harus dalam pemantauan dokter. Baik. Nah, kalau untuk makan dan minum ini dok, untuk lansia ini yang harus dihindari lansia pada saat berpuasa nih mungkin. Iya. Jadi memang kalau sahur itu ya sebaiknya ya kita tetap makan ya, karena kan untuk mempersiapkan kita berpuasa sampai pada saat berbuka kita tetap perlu makan ya. Tetapi memang makannya itu kita atur ya, misalnya jangan lama ya, jangan 1 jam sebelum imsak misalnya. Dianjurkan juga pada saat mendekati imsak. Dan itu sebetulnya ya sunnah Nabi juga ya. Jadi kita sahur itu mendekati imsak ya. Benar. Kemudian juga setelah kita sahur itu nggak langsung tidur. Ya. Kemudian juga untuk makan memang, jadi kalau misalnya makan ini sebaiknya
dia yang mengandung makanan tinggi protein. Tinggi protein. Ya malah kalau karbohidratnya juga jangan tinggi, sebaiknya dia sedang. Ya kemudian lemaknya sebaiknya rendah. Oke, jadi pada saat berbuka tadi baiknya gimana nih dok untuk lansia, tips makan dan minumnya nih dok? Ya, jadi memang pada saat berbuka ya boleh ya makan yang manis-manis ya, karena dia istilahnya untuk mengganti energi. Ya kita berpuasa selama 11 jam, ini kita menggantikan energi. Memang cepatnya itu kita langsung makan yang manis gitu. Tetapi kita harus bisa memilih nih makanan manis seperti apa gitu ya. Baiknya mungkin yang jadi dianjurkan mungkin ya seperti kurma ya. Dari buah-buahan gitu ya. Yang alami gitu ya dok. Iya, pisang ya. Dia termasuk makanan yang gampang dicerna. Ya, kemudian juga sebaiknya hindari makan makanan yang ini nih, yang digoreng. Iya kayak dokter ya. Ya karena lansia ini kan cepat kenyang. Ya itu ya. Jadi kalau misalnya dia makan yang berlemak ya, yang digoreng, santan, kadang mungkin jadi mual ya, perut dia itu jadi kembung. Jadi sebaiknya dihindari. Dihindari ya. Kemudian jangan lupa nanti serat ya. Serat itu sangat penting karena banyak lansia yang mengalami ini susah buang air besar selama puasa. Iya, betul. Karena apa ya? Cairan kurang ya dokter ya. Kurang ya, apalagi juga aktivitasnya selama puasa berkurang ya. Jadi itu pasti outputnya akan terganggu gitu ya. Banyakin serat, jangan lupa. Kemudian juga cairan ya, air minum. Jangan lupa karena lansia juga risiko mengalami dehidrasi ya. Jadi kita tetap perlu asupan dari cairan minum yang cukup. Oke, benar-benar. Jadi harus diingat tadi ya, manisnya harus yang alami ya dok, jangan pemanis buatan. Minyak juga ya dok. Oke, dan air yang cukup ya dokter ya, minum air yang. Terima kasih banyak nih dok ilmunya. Kayaknya untuk yang lain juga sama nih ya dok ya, tips-tipsnya untuk dengan dokter ya, kondisi penyakit misalnya kan lansia banyak yang sakit lambung. Iya. Ya perutnya begah ya, memang makanan yang asam, kopi teh gitu dok, pedas ya, itu juga sebaiknya dihindari juga ya. Kalau kopi itu kan sifatnya diuretik ya, Intan ya. Jadi itu selama puasa sebaiknya dihindari ya kopi sama teh. Karena mungkin nanti lansia jadi lebih sering buang air kecil. Kalau sering buang air kecil malah ya ini asupan minumnya kurang, malah jadi dehidrasi gitu. Oke dok ya. Juga nanti minumnya diatur kan, misalnya pas berbuka berapa gelas ya, kemudian pada saat sahur ya, sehingga dia tetap tercukupi kebutuhan cairannya, Intan. Oke dok. Kalau untuk nasi gimana nih dok? Nasi itu sebenarnya masih aman nggak untuk dikonsumsi lansia? Nasi masih aman. Boleh ya dokter ya? Kita tetap perlu nasi. Ya, tetapi memang tidak boleh berlebihan. Karena itu tadi ya, sebetulnya untuk kebutuhan kalori pada lansia ya, kita bisa mencukupi tidak hanya dari karbohidrat ya. Malah yang disarankan itu kita lebih banyak mengkonsumsi protein. Protein karena dia penting untuk kekuatan otot ya, untuk pembentukan massa otot ya. Jadi pada lansia itu kita lebih banyak diperlukan protein ya dokter ya. Masih aman ya berarti dokter ya kalau proteinnya. Iya. Kayak dari daging gitu dok? Daging ya, daging sebaiknya sih yang daging putih ya, jadi kayak putih. ikan ya. Tapi juga perlu diingat ya, bahwa tidak semua juga lansia yang kita bisa berikan makanan tinggi protein ya, terutama lansia dengan gangguan ginjal, Intan. Jadi tetap harus untuk konsultasi lihat, harus konsultasi dulu nih ke dokter sebelum puasa. Benar-benar dok. Lanjut lagi ya dok ya, kalau untuk olahraga nih dok selama puasa nih, bisa nggak tetap dilakukan oleh lansia nih dok? Olahraga. Kalau sebelumnya rutin olahraga ya, saya rasa selama puasa ini nggak ada masalah ya. Tetapi memang untuk jadwalnya saya rasa ya, jadwal ini kan
ya olahraga ini kalau terlalu banyak ini kan akan menyebabkan berkeringat. Nah, kalau berkeringat artinya ada cairan yang hilang. Nah, jadi kalau lansia puasa kan nggak boleh minum. Artinya kalau dia terlalu banyak mengeluarkan keringat akan terjadi dehidrasi. Jadi memang sebaiknya olahraga ya mungkin mendekati waktu berbuka. Mungkin olahraga ringan juga ya dok. Ringan ya, jadi ya kalau misalnya biasa bersepeda atau jalan ya mungkin ya dianjurkan pada saat mendekati berbuka ya. Ya jadi kan kalau olahraga pada lansia itu juga disesuaikan dengan kondisinya juga ya, penyakitnya misalnya ya, jadi kita nanti akan sesuaikan olahraganya. Kemudian ada istilahnya functional exercise ya. Jadi itu ya aktivitas sehari-hari yang kita bisa anggap itu sebagai latihan fisik. Ya, misalnya lansia dia rutin misalnya kayak menyapu misalnya di rumah ya, atau berkebun. Itu pun bisa dianggap sebagai aktivitas fisik. Ya, tetapi memang untuk ukurannya itu agak berbeda lah ya dengan dengan olahraga fisik. Ya, tetapi itu bisa dianggap aktivitas fisik ya yang menyenangkan untuk lansia. Full beres-beres gitu dok. Iya, sambil beres. Oke dok, kayaknya udah banyak tadi nih ya dok tips-tipsnya. Terus makan minum apa aja yang boleh sama yang dianjurkan, yang sebaiknya juga ya dok untuk lansia yang berpuasa nih dok. Sedikit dokter untuk di penghujung podcast kita, kesimpulan untuk tips berpuasa untuk lansia lagi boleh dok sedikit. Ya, untuk lansia yang berpuasa memang dianjurkan sebelum berpuasa ya konsultasi dulu ke dokter ya, untuk kita pastikan apakah memang lansia ini mampu ya atau tidak berpuasa ya. Kemudian juga pada lansia ya untuk makan ya itu tetap nanti kita berikan kalori sesuai kebutuhan ya, tetapi untuk waktu makannya ini akan bergeser ya dibanding pada saat tidak puasa ya. Kemudian juga untuk kebutuhan kalori ya kita bisa penuhi dari makanan yang tinggi protein ya, kemudian dari makanan yang karbohidrat sedang ya dengan rendah lemak. Kemudian juga tetap diperlukan asupan serat dan cairan yang cukup ya untuk mencegah masalah pada saat berpuasa ya. Kemudian juga makan sebaiknya mungkin porsi kecil ya, agak lebih sering ya. Dan juga mungkin malam mau tidur nanti ada snacking 1 jam sebelum tidur, bisa minum ya dok tadi ya mungkin sebelum tidur ya ke kamar mandi dulu supaya nggak mengganggu tidur malam ya. Kemudian juga tetap kita usahakan makan sahur karena ini akan mencukupi kalori sama. Iya, makasih banyak dokter ya atas tips-tipsnya, informasinya tentang seputar kesehatan lansia, dan itu juga tips aman untuk lansia berpuasa ya dokter ya. Nah, Sobat Sehat Rumah Sakit USU, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih kepada penonton podcast setia Rumah Sakit USU, kepada followers dari akun Instagramnya Rumah Sakit USU. Terima kasih atas kritik, saran, dan atensinya. Semoga podcast ini membawa manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.